Marhaban yang agung. Dipersembahkan oleh Marhaban ya Ramadan yang agung. Tamu agung telah tiba, sapa kita dengan setia, janjikan ampunan dosa, bukakan pintu surga. Ramadan ya Ramadan, bulan nan penuh berkah, rindu kami tak tertahankan, beribadah penuh gairah. Adakah kita berdiam saja, biarkan dia berlalu bersyukur, iman hanya ucapan belaka tanpa amalan secara nyata. Wahai kaum beriman, bangkitlah rebut kebenaran, mari isi bulan suci Ramadan, bangun peradaban berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Alhamdulillah kita dapat melalui hari-hari dan malam-malam Ramadan dengan baik, menunaikan ibadah Ramadan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan percakapan kita kali ini spesial, karena kita ingin membicarakan tentang nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Maka beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang tentang hikmah nuzulul Quran ini. Kebetulan Bede kita kan merayakan ya, memperingati nuzulul Quran. Sebenarnya hikmah nuzulul Quran itu seperti apa sih Bede? Ya, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran pada malam ke-17 Ramadan ketika Muhammad muda ya, masih 40 tahun ya, sedang berkhulwat menyendiri di Gua Hira ya, di luar kota Mekah di sana. Bermalam-malam beliau berada di situ ya, menghubungkan diri dengan Sang Pencipta. 17 Ramadan hanya 2-3 hari atau 2-3 malam setelah purnama, itu terang ya. Bulan, bintang dilihat semua. Kemudian datanglah Jibril dan bertanya atau memerintahkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq itu ya, bacalah ya. Tentu mengandung makna, ya Muhammad, teruskanlah upayamu membaca ya, alam semesta, membaca masyarakat jahiliyah ya, dan engkau sekarang berkhulwat menyendiri, bacalah. Itulah turunnya Al-Quran ya. Dan oleh karena itu turunnya Al-Quran ini pertama adalah atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, atas Ar-Rahman, Ar-Rahim atau Ar-Rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia, karena umat manusia ini memerlukan hidayah. Sebenarnya hidayah pertama sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang melekat dalam diri manusia ya, sejak kelahiran.
wa nafakha fihi min ruhihi, dan dia Allah menghembuskan padanya dari rohnya, lahirlah hidayah. Pernah kita bahas di ruangan ini ya, menurut Al-Maraghi, Al-Ghoriza naluri, Al-Hawas kekuatan indrawi, Al-Aqlu akal fikih. Ini hidayah pertama, melekat dalam diri manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang Ar-Rahman, Ar-Rahim masih memberi hidayah kepada manusia berupa wahyu Al-Qur'an. Jadi nuzul Quran pertama dan utama diturunkan ya, sebagai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hudal linnas ya, dalam ayat tentang Ramadan dan puasa, yaitu hidayah untuk manusia. Dan oleh karena itu hikmah pertama dari nuzul Quran itu adalah turunnya Al-Quran itu sendiri karena kasih sayang Allah pada kita, agar membimbing manusia untuk bisa lebih sampai kepada kebenaran. Apa motif Allah atau rencana Allah dalam hal ini untuk menurunkan wahyu ini secara berangsur-angsur? Pasti ada sesuatu yang Allah rencanakan untuk umat dan Nabi Muhammad. Memang Al-Quran tidak turun sekaligus. Ini dia buku kitab Al-Quran ya. Sejak malam pertama, malam ke-17 Ramadan, pertama kali diturunkan Al-Quran itu masih turun hampir 23 tahun ya. Ya. Dan turunnya ya, sepenggal-sepenggal. Ada 5 ayat, ada 1 ayat, ada lebih ya, dan tidak turun secara sistematis, tidak seperti yang sekarang dirangkum dalam kitab suci Al-Quran ya, Al-Fatihah dulu, Alif Lam, tahu-tahu yang turun pertama kali Al-Alaq ya. Surat yang kesekian itu di juz Amma itu. Nah, ini tentu ada hikmahnya ya. Ya kalau diturunkan sekaligus nggak sanggup manusia menghafalnya itu. Tadrijian sesuai dengan suasana yang ada ya, dan itulah yang menjadi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran ya. Namun yang paling penting setelah lengkap turun seluruhnya, dikodifikasi, dikumpulkan, jadilah mushaf Al-Quran seperti yang kita miliki sekarang. Urutan itu menurut hadis telah diverifikasi oleh Jibril alaihi salam, datang pada Rasul, hafal menurut urutan yang ada pada mushaf yang sampai kepada kita sekarang ini. Dipersembahkan oleh Baik, Bede, tadi sudah dijelaskan. Saya lebih ingin menggali apa hikmah dalam peristiwa nuzulul Quran ini, sehingga kita sebagai tentunya orang Muslim itu bisa mengambil pelajaran serta berlomba-lomba dalam hal kebaikan ini, Bede. Ya, hikmah turunnya Al-Quran itu tentu banyak sekali ya. Bagi kita kaum beriman yang mengimani Al-Quran sebagai wahyu ilahi, tentu hikmah itu bagaikan tak terhingga ya. Tadi sudah kita mulai ya, kita meyakini turunnya Al-Quran sebagai penjelmaan kasih sayang Allah kepada kita dengan memberi hidayah tambahan di luar diri kita selain hidayah pertama. Hikmah yang lain lagi tentu karena isi dan kandungan Al-Quran itu sendiri ya, terdiri dari banyak hal. Ada hukum syariat, ajaran yang mengenai hukum. Sebenarnya itu tidak terlalu banyak ya. Ada kisah-kisah dari bangsa-bangsa dahulu kala, bahkan itu jumlahnya banyak sekali ya. Dan ada pesan-pesan akhlak ya, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, apa hikmahnya ya, agar kita memahami itu semua. Kalau yang bersifat hukum syariat, dilarang makan ini, makan itu, minum ini, minum itu, nggak banyak itu. Yang dilarang itu.
atau diwajibkan seperti ibadat, sholat, puasa dan seterusnya. Ya, agar kita amalkan yang menyangkut hukum syariat gitu. Tapi yang bersifat kisah khusus tentang umat-umat dahulu kala ya tentu hikmahnya agar kita mengambil hikmah dari peristiwa sejarah masa lampau ya. Kaum Nabi Nuh, kaum Tsamud, Ad, kaum Nabi Lut, yang semuanya masih ada kelanjutannya, penjelmaannya pada masa sekarang. Yang ketiga tadi akhlak, inilah bimbingan bagi kita ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia tapi sekaligus sebagai pembeda. Ini yang baik, ini yang buruk, ini al-akhlaq al-karimah, akhlak terpuji, ini al-akhlaq al-madhmumah, ya, akhlak yang tidak terpuji, yang tercela, agar kita amalkan ya. Semuanya mengandung pelajaran. Maka pertanyaannya Nuzul Quran, adakah yang mau menjadikannya sebagai pelajaran? Izin bertanya juga, kita kan mengambil pelajaran dari Nuzul Quran, mulai dari sirah Nabi dan sampai kita mengetahui kandungan ayatnya ya. Dan setahu saya sendiri ada beberapa ayat misalkan yang dianulir sehingga kita apa sih tujuannya untuk mempelajari itu dan kedepannya kita untuk apa mempelajari tentang Nuzul Quran? Ya, tapi sebelum saya jawab itu, ini Aziza Ishakhova ya, berasal dari Rusia, pernah setahun di Pesantren Modern Internasional di Amalela, melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta, sudah lulus sebagai sarjana ilmu kedokteran, sedang koas menjadi dokter ya. Dan Selamat. hafal 12 juz Al-Quran waktu di pesantren. Mungkin sekarang sudah tambah. Coba baca beberapa ayat. Ayat pertama kali turun. Bismillahirrahmanirrahim. Keras suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Shadaqallahul 'azim. Iya. Ini alhamdulillah ya. Dari Rusia sana sudah hafal 12 juz Al-Qur'an ya. Dan harus tambah lagi nanti walaupun sudah jadi dokter ya. Insyaallah. Nah, pertanyaan ini karena anak angkat kami ya. Ananda Aziza, ada ayat yang dimansuhkan, tidak lagi dipakai ya, disebut oleh Al-Quran. Tiadalah kami mansuhkan, kami hapus ayat itu kecuali kami ganti dengan yang lain, yang terbaik. Oleh karena itu mari kita yakini ya, ada mansuh, nasakh wan mansuh istilahnya ya. Tetapi yang ada di dalam kitab suci Al-Quran sekarang pada pendapat saya adalah sesuatu yang sudah tergantikan itu ya. Dan kalaupun itu ada ya, itu sudah dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain. Maka tidak perlu ada pendapat di kalangan kaum beriman ini ada ayat yang sudah enggak berlaku lagi. Tetap berlaku tapi dengan pemahaman. Dan kita bisa memberikan pemahaman tidak terlepas dari konteks ayat itu diturunkan dulu dan dengan kepentingan kita sekarang. Mari kita yakini ayat yang turun pertama kali sampai turun terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan nikmat dan rahmatku dan telah sempurna Al-Quran. Dipersembahkan oleh
izin bertanya ya, bagaimana kita harus mengimplementasikan keimanan kita dengan kitabullah? Ya, itu salah satu rukun iman ya. The pillars of Islam, the basic tenets of Islam. Beriman kepada kitab-kitab Allah wa kutubihi, yaitu kitab-kitab wahyu-wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui rasul-rasulnya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai nabi dan rasul terakhir, Al-Qur'an itu sifatnya membenarkan ya apa yang ada yang telah diturunkan pada rasul-rasul dahulu, yaitu wahyu otentik, wahyu asli yang telah diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul terdahulu. Kita imani itu. Nah, Al-Qur'an menjadi apa? Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat, yang membenarkan apa yang telah diturunkan yang berupa wahyu asli yang pernah diturunkan dahulu kala. Nah, apalagi Al-Qur'an itu sendiri. Nah, bagaimana ya kita menjelmakan keimanan kita kepada kitabullah? Al-Qur'an tiada lain ya kita harus mengamalkannya. Yang paling penting dalam beragama itu mengamalkannya, yaitu mengamalkan isi-isi Al-Qur'an itu. Ya, kalau ada perintah wajib berpuasa pada bulan suci Ramadan ya kita tunaikan. Tapi sebelum mengamalkan harus paham dulu. Maka perlu memahami ya. Tapi sebenarnya tidak cukup paham, perlu penghayatan ya. Apa sih makna puasa? Apa sih makna salat? Hikmah puasa, hikmah salat, pemahaman yang mendalam, akhirnya lahirlah penghayatan. Kan nggak ngerti orang Rusia penghayatan. Paham. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan. Saya sih pernah dengar ceramah ya Bede ya, katanya kalau hidup kita mau bercahaya itu ada beberapa hal. Pertama ingat kematian, kedua dekat dengan Al-Qur'an gitu. Nah, Bede ngelihat generasi muda Indonesia ini banyak juga yang lebih sibuk dengan duniawi gitu dibanding Al-Qur'an. Seperti diri sendiri. Masuk kategori milenial ya. Ya sibuk dengan kehidupan, dengan karir, apa sih kesibukan anak-anak muda itu? Apa ya, kerja, kuliah, membina karir, mempersiapkan perkawinan, sibuk dengan apa ya, profesi masing-masing luar biasa ya. Saya tahu ini karena ketua asosiasi jurnalis berhijab Trifti Qurrata Aini ya, tentu jangan pernah lupa terhadap agama. Kemarin ada topik, jangan pernah lupa kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipanggil lewat adzan 5 kali sehari semalam, ya hentikanlah sementara kegiatan-kegiatan duniawi itu, kan hanya 5 menit sholat ya. Ya. Yang kedua ya terhadap Al-Qur'an itu sisihkanlah waktu untuk belajar. Sekarang mudah loh membaca Al-Qur'an itu. Ya, awal-awalnya masih terbata-bata karena alif bata ya, terbata-bata. Nanti mulai lancar, sudah mulai belajar nagomnya, lagunya, nadanya. Saya ada kawan-kawan adik-adik artis yang ikut pengajian Orbit, ada yang belajar loh tuh. Dan ngajinya jadi bagus gitu. Ya sisihkan waktu. Jangan ya asyik bakso dengan kehidupan duniawi. Kemarin pernah kita bahas, ketika kita melupakan Allah, Allah akan melupakan kita. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Ulaikumul fasiqun. Jangan melupakan Allah. Masa sih ya dari 24 jam enggak usah 1 jam lah ya. Setengah jam sajalah. Ya, kita beribadat kepada Allah, habis sholat baca Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an, tafhimul Qur'an. Insya Allah kembali ke tempat kerja, kembali ke tempat karir, kesibukan, kita akan tercerahkan dan kita akan menjadi insan yang tercerahkan karena kita sudah dekat pada Allah. Hidup kita ma'iyatullah, bersama Allah, insya Allah kehidupan itu akan menjadi lebih baik. Itu ciri dari bangsa maju.
Metro TV.